Tapi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk mitologis yang muncul di setiap cerita. Oh, Yahudi dia ada, Nasrani dia ada, kita juga ada. berarti tidak khusus untuk Dajjal ya? Enggak. Dajjal itu kan antikris. Maka muncul Ya'juj dan Ma'juj, bahasa Inggrisnya Gog dan Magog. Gog dan Magog, benar. Ya kan? Iya. Dan orang-orang Israeliat, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi membahas tentang Gog dan Magog. Mereka semua sepakat. Gog dan Magog adalah anak Nabi Nuh pasca banjir besar yang punya keturunan namanya Yafet. Yafet punya keturunan namanya Magog. Magog. Nah, dari Magog ini lahir dua keturunan, Gog dan Magog. Berarti justru Cucunya. berarti dari Nabi Nuh anak-anak yang sebenarnya selamat ya. Betul. Dari banjir ya. Maka Yafet bin Nuh punya anak Magog. Magog punya anak lagi Gog dan Magog. Berarti ini adalah semacam kayak keturunan keempat daripada Nabi Nuh, Gog dan Magog. Nah, mereka mendiami daerah mana? Mereka mendiami daerah atasnya Balkan. Utara. Berarti atasnya Balkan. Lu ingat gak sih pernah aku bilang kepada lu, seluruh dunia ini masalahnya selalu dari utara? Iya, kita pernah ngobrolin itu. Dan Northern Tribe. Iya, dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Mongol kan dari utara tuh. Mongol dari utara. Selatan pelan-pelan, Betul. semua dihantam. Attila the Hun. Oh iya. Dari utara. Viking dari utara. dari utara. Film Game of Thrones Wah, bener. Winter is coming. dari utara. Makanya orang-orang mengenal orang utara tuh sadis-sadis. Iya. Orang bilang apa? Normandy. Iya. Normandik adalah Northman. Nordik. Jadi. Makanya Thor kan orang Nordik tuh. Ya kan? Orang-orang utara selalu bermasalah. Nah, daerah utara di masa tertentu ini, Gog dan Magog ini adalah dikatakan daerah utaranya Balkan. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat peta Balkan atau peta dunia, itu dari timur sampai ke barat, itu Allah tutupi dengan gunung. Seolah-olah jadi apa ya? Jadi kayak barrier natural. Makanya suka dibilangnya Ya'juj Ma'juj tuh sekarang tuh lagi ngumpet di balik gunung. Betul. Tapi di masa lalu ketika belum ada pesawat, literally yang namanya gunung itu selalu adalah barrier natural. Iyalah, pasti sulit untuk ditembus itu. Lord of the Ring, orknya dari mana? Iya. Utara. Tapi mereka nggak bisa keluar karena di benteng. Ya kan ya? Karena dari dulu orang mempertahankan dari utara cuma satu, bikin benteng. Iya, dibentengin. Cina bikin benteng. Cina akhirnya bikin benteng. Ya kan? Bener. Orang-orang Viking juga ditahan dengan benteng. Semua dari utara tuh dibentengin semua. Nah, maka dikatakan oleh orang-orang zaman dulu ketika kita bicara Yahudi dan Nasrani, Gog dan Magog ini senantiasa memang berbuat kerusakan. Pertanyaannya, Gog dan Magog ini siapa? Karena sudah muncul Gog, Juj atau Ya'juj, Magog, Ma'juj. Sama banget kan ya? Nah, berarti mereka ini dari mana dan kapan? Maka kita nggak bisa lepaskan kondisi Gog dan Magog kalau di dalam Islam dengan Zulkarnain. Makanya itu yang aku pengen ingetin. Nih, aku ingetin dulu, ini penting banget bagi. Aku pikir ini belum banyak dibahas oleh orang lain. Ini mungkin baru lu yang bahas yang kayak gini. Jadi gini ceritanya bro. Kita harus tidak bisa memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan Al-Quran. Karena Ya'juj dan Ma'juj diceritakan dalam Al-Quran. Dan satu-satunya menurutku yang beda di antara Islam dengan yang lain adalah yang lain bahas tidak pernah bahas tentang Zulkarnain. Cuma Islam yang menyandingkan bahasan Ya'juj Ma'juj dengan Zulkarnain. Kenapa? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Karena gini ceritanya. Dulu Rasulullah itu ketika di Madinah, beliau kan sudah dianggap nabi dan sudah hebat lah. Orang-orang ada yang nggak percaya dan pengen meragukan Rasulullah. Maka ketika mereka meragukan Rasulullah, maka mereka itu minta sesuatu pada Rasulullah yang nggak mungkin Rasul bisa lakukan. Atau gampang gini, gua bakal dibang dia nih. Ini orang fake. Ini orang bohong. Ini orang nipu. Gak real. Gua akan buktiin. Gimana caranya? Orang-orang ada di antara. Aku lupa. Di Madinah atau di Mekah. Nanti coba dicek ya. Tapi pokoknya di masa hidup Rasul ada orang-orang Arab yang pergi ke tempat orang-orang Yahudi. Karena lu tahu informasi agama itu terbatas pada orang-orang Yahudi. Internet belum ada, buku belum dicetak, scroll itu hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang bisa akses. Satu, scrollnya nggak banyak, yang kedua yang bisa akses dan nggak banyak, yang nggak banyak juga, yang ketiga yang bisa baca nggak banyak.
Anggaplah poneglyph. Betul, poneglyph. Betul. Enak banget tuh, poneglyph. Jadi kalaupun ada barangnya, harus ada orang yang bisa baca. Belum tentu kita ketemu terus, nggak bisa tuh, harus ada orang yang bisa baca. Maka datanglah orang-orang Arab ke Niko Robi. Iya. Yahudi. Karena Yahudi yang bisa baca kan. Dia tanya, kasih tau aku satu, untuk aku di Bank Muhammad, bahwasanya dia tidak real. Dia bohong. Dia adalah sesuatu yang sus. Maka terus kemudian Yahudi ini bilang, oke, ada satu hal yang nggak mungkin dia tahu. Tanya dia tentang penghuni gua, pemuda penghuni gua. Yang kedua, tanya dia tentang raja yang menguasai timur dan barat. Yang ketiga, tanya dia tentang ruh. Oh, yakin tuh nggak akan tahu tuh Muhammad. Dia nggak mungkin tahu. Kalau dia tahu, nabi dia. Karena dia nggak mungkin tahu. Sama orang Arab, dia yakin banget Muhammad. Ceritain kami tentang penghuni gua. Ceritain kami tentang raja yang menguasai timur dan barat. Ceritain kami tentang ruh. Dan benar, Nabi Muhammad diem. Nabi Muhammad diem. Dan Nabi Muhammad ketika diem karena gak punya jawaban, dia bilang, aku jawab besok. Aku jawab besok. Ternyata besok gak turun wahyu. Tetap gak turun jawabannya. Minggu depan gak turun wahyu. Beberapa waktu gak turun wahyu. Sampai Rasul udah merasa khawatir. Tapi kalau nggak salah sekitar 2 pekan baru turun wahyu. Tahu nggak wahyu yang pertama apa yang turun? Apa? Jangan ngomong besok. Ngomongnya insya Allah. Oh, awal mula insya Allah dong berarti. Iya. Kata Allah, jangan ngomong besok. Katakan insya Allah. Karena ini bukan urusan kamu. Jadi ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad tuh ditegur berkali-kali. Walaupun tidak dosa ya. Iya kan waktu itu memang belum ada ini. Betul. Belum ada ketentuan. Belum ada ketentuan. Jangan katakan godan atau besok. Katakan insya Allah. Maka kata Allah, ini urusanku. Maka diceritainlah tentang Ashabul Kahfi. Diceritain tentang Zulkarnain. Sebelum aku masuk pada tadi ya, tentang Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj ya. Aku pengen kasih tahu. Al-Kahfi itu adalah surat yang paling misterius.